warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nuran Reski, NIM L1312008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai struktur dan komposisi jenis mangrove di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Masuk ke pembahasan pertama saya mengenai latar belakang. Indonesia memiliki keanekaragaman jenis mangrove sebanyak 243 spesies dengan 202 spesies yang telah teridentifikasi yang tersebar sebanyak 166 spesies di Pulau Jawa, 151 spesies di Pulau Sumatera, 150 spesies di Kalimantan, 135 spesies di Sulawesi, dan 142 spesies di Pulau Papua. Struktur vegetasi hutan mangrove sendiri terdiri dari individu-individu yang membentuk tegakan dalam suatu ruang. Struktur tegakan dapat ditinjau dari dua arah, yaitu struktur tegakan horizontal dan vertikal. Struktur tegakan horizontal menggambarkan distribusi atau penyebaran individu-individu spesies di dalam habitatnya, sedangkan struktur tegakan vertikal dinyatakan sebagai sebaran pohon dalam berbagai lapisan tajuk. Di Sulawesi Tengah, tepatnya di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, terdapat suatu komunitas hutan mangrove yang keberadaannya saat ini telah mengalami degradasi yang disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk, di mana sebagian besar masyarakat melakukan penebangan mangrove sebagai pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi lahan pertambakan. Hal ini terjadi karena pengetahuan tentang manfaat ekologi hutan mangrove masih sangat kurang, sehingga peneliti melakukan penelitian tentang struktur dan komposisi jenis mangrove di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, supaya dapat mengungkap aspek keberadaan hutan mangrove untuk dilestarikan kembali sehingga dapat mempertahankan keberadaan ekosistem hutan mangrove, terutama keberlanjutan fungsi ekologisnya. Lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur dan komposisi jenis mangrove di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Adapun tujuan dan kegunaannya, yang pertama, tujuan penelitian ini yaitu menentukan struktur dan komposisi jenis mangrove di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar atau informasi bagi instansi terkait dalam pengelolaan hutan mangrove secara lestari. Selanjutnya yakni metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan September sampai bulan Oktober 2020 di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun alat dan bahan, alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu roll meter ukuran 30 meter, Adapun alat yang digunakan yakni roll meter ukuran 30 meter, refraktometer, kompas, parang, pipa, aklinometer, pita meter, alat tulis, kamera, dan laptop. Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan yakni tali rafia, kertas karton, kantong plastik ukuran 80 x 50 cm, dan juga buku panduan vegetasi mangrove. Untuk metode penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode deskriptif kualitatif melalui survei atau observasi dan menggunakan metode transek garis atau line transect plot. Selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Yang pertama, untuk struktur vegetasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah jenis yang ditemukan terdapat 3 jenis dan 3 famili, yaitu Avicennia marina, Sonera
Soneratia alba, dan Bruguiera cindrica. Struktur hutan mangrove yang berada di lokasi penelitian terdiri dari 3 stratum, yaitu stratum C, stratum D, dan stratum E, yang dimana tinggi pohon rata-rata yakni di atas 20 cm. Berdasarkan pada gambar 2, grafik hubungan antara kelas tinggi pohon dan jumlah individu pohon, sebaran tinggi pohon-pohon di kawasan pesisir di wilayah Desa Bangkir banyak ditemukan sebaran kelas lapisan stratum C, yakni sebesar 40 individu, stratum D yakni sebanyak 25 individu, dan stratum E sebanyak 18 individu. Sedangkan stratum A dan stratum B tidak ditemukan di lokasi penelitian. Sedangkan berdasarkan gambar 3, mangrove yang berada di wilayah pesisir Desa Bangkir menunjukkan permudahan alami yang kurang normal karena jumlah individu pada kelas diameter 0 sampai 5 cm lebih rendah dibandingkan dengan kelas diameter 6 sampai 10 cm. Tetapi pada kelas diameter mulai dari 11 sampai 15 cm dan sampai pada 36 sampai 40 cm, permudahan alami mangrove menunjukkan permudahan alami yang normal yang ditandai dengan semakin sedikitnya jumlah individu seiring bertambahnya kelas diameter. Selanjutnya, untuk komposisi jenis vegetasi mangrove, tingkat pohon, pancang, dan semai. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan dari tingkat pohon, pancang, dan semai, diketahui bahwa komposisi jenis penyusun hutan mangrove pada lokasi penelitian yaitu sebanyak 83 individu terdiri dari 3 jenis dan 3 famili yang terdapat pada 6 kotak pengamatan. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa jenis vegetasi mangrove yang mempunyai presentasi indeks nilai penting tertinggi pada vegetasi tingkat pohon adalah Avicennia marina, sedangkan nilai INP-nya yakni sebesar 153,34%. Sedangkan jenis mangrove yang lain memiliki indeks nilai penting terendah yaitu pada vegetasi tingkat pohon Soneratia alba, yakni sebesar 54,75%. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis Avicennia marina menduduki urutan tertinggi dari semua tingkatan vegetasi, baik vegetasi tingkat pohon, pancang, semai, dibandingkan dengan jenis mangrove lainnya, karena jumlah individu dan persebarannya paling banyak ditemukan pada plot pengamatan. Selanjutnya, kondisi tempat tumbuh mangrove. Dari hasil pengukuran salinitas air di lokasi penelitian dengan menggunakan alat refraktometer, diketahui bahwa tingkat salinitas air yang mendukung pertumbuhan jenis Avicennia marina memiliki tingkat salinitas sebesar 38% dan jenis Soneratia alba memiliki tingkat salinitas sebesar 33% dan Bruguiera cindrica memiliki tingkat salinitas kisaran 26%. Berdasarkan pada tabel 2, bahwa tekstur dan pH tanah yang mendukung pertumbuhan Soneratia alba yaitu memiliki tingkat keasaman pH tanah antara 5,20 sampai 6,62 dan jenis ini memiliki tekstur tanah yang terdiri dari pasir sebesar 80,6%, debu 11,6% dan liat 7,6%, sehingga termasuk substrat pasir berlempung. Kemudian jenis Avicennia marina memiliki tingkat keasaman pH tanah yakni sebesar 5,14 sampai 6,18 dan memiliki tekstur tanah yang terdiri dari pasir sebesar 25,2%, debu 62,5% dan liat sebesar 12,3%, sehingga jenis ini termasuk substrat lempung berdebu. Dan jenis Bruguiera cindrica yaitu memiliki
tingkat keasaman pH tanah antara 6,17 sampai 7,23 dan memiliki tekstur tanah yang terdiri dari pasir sebesar 47,1%, debu sebesar 30,9%, liat sebesar 20%, dan memiliki jenis substrat lempung. Adapun kesimpulan pada penelitian saya, yakni stratum vertikal vegetasi hutan mangrove di lokasi penelitian mempunyai 3 strata, yaitu stratum C, stratum D, dan stratum E. Lapisan stratum C dan D didominasi oleh jenis Avicennia marina selaku jenis yang lebih dominan, dan lapisan stratum E didominasi oleh jenis Brugueria cynrica, sedangkan jenis Soneratia alba sebagai jenis yang kodominan. Selanjutnya, struktur vegetasi horizontal menunjukkan permudaan alami yang kurang normal karena jumlah individu pada kelas diameter 0 sampai 5 cm lebih rendah dibandingkan kelas diameter 6 sampai 10 cm. Tetapi pada kelas diameter mulai dari 11 sampai 11 cm kemudian sampai di 36 sampai 40 cm, permudaan alami mangrove menunjukkan permudaan alami yang normal. Selanjutnya, untuk komposisi jenis mangrove yang ditemukan di lokasi penelitian sebanyak 3 spesies, 3 famili tumbuhan mangrove yakni Avicennia marina, Soneratia alba, Brugueria cynrica, berdasarkan perhitungan INP dari semua tingkat pohon, pancan, semai, dan semai. Jenis yang mempunyai INP tertinggi adalah Avicennia marina, sedangkan INP terendah adalah jenis Soneratia alba. Itulah pemaparan materi penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.